Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bertemu lagi alhamdulillah di Jumat pagi yang berkah ini untuk menyambung kembali kajian kita seputar tentang sirah nabawiyah, kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai di fase kemarin sudah kita jelaskan ya, bagaimana kakek-kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kakek-kakek beliau itu nasab mereka tersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, dan kakek-kakek baginda Nabi itu bukan orang sembarangan. Rata-rata mereka adalah pemimpin yang mewariskan kepemimpinan kota Mekah dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kakek baginda Nabi ini bukan keturunan orang sembarangan, sebagaimana ini menguatkan juga dalil yang mana mengatakan bahwasanya di hadis disebutkan baginda Nabi atau setiap Nabi itu pasti diutus dari kaum terbaik, dari nasab yang terbaik di kaumnya. Dan Nabi juga pernah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan aku dari kaum yang terbaik, bahkan dari Quraisy lebih yang terbaik lagi, yaitu Bani Hashim. Dari Bani Hashim yang terbaik lagi, yaitu cucunya Abdul Muttalib. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ayah Nabi Muhammad itu bernama Abdullah ya. Abdullah ini adalah anak ya, satu di antara 10 anaknya kakeknya baginda Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah pemimpin di Mekah ketika itu. Abdul Muttalib anak daripada Hashim. Hashim anak daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah anak daripada Qusay. Qusay anak daripada Kilab ya. Qusay ini adalah yang mengambil alih ketika Mekah masih dikuasai Bani Khuza'ah, Qusay bin Kilab. Adapun ibu Nabi itu adalah Siti Aminah. Aminah. Untuk yang belum mengetahui makna Siti ya, Siti ini sedikit faedah saya berikan. Siti, teman-teman mungkin sering mendengar nama Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Aminah, Siti Fatimah. Siti ini bukanlah nama mereka ya, Siti Hajar, Siti Sarah. Siti ini dalam bahasa Arab itu diambil dari kata sayyidah, sayyidati. Sayyidati. Apa artinya? Pemimpinku, tuanku. Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka-mereka, Siti Aminah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Cuma hanya saja di Indonesia Sayyidati ini disingkat menjadi Siti. Jadi Siti itu singkatan dari Sayyidati. Ini sedikit faedah ya. Jadi kalau kita disebut Siti Aminah, nama asli beliau adalah Aminah. Tidak ada Sitinya. Siti itu sebagai penghormatan kita umat muslim kepada ibundanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah itu ketika menikah dengan Siti Aminah. Jadi Abdullah adalah pemuda yang tampan ya, dari suku Quraisy ketika itu, anaknya Abdul Muttalib. Banyak perempuan yang senang kepada beliau ketika itu karena ketampanan beliau, baik, orangnya baik dan sebagainya. Akhirnya Abdul Muttalib karena melihat anaknya ini
digandrungi oleh banyak wanita. Maka Abdul Muthalib pergi ketika itu ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk menemui pemimpin kota Madinah ketika itu. Ada namanya dari Bani Zuhra. Jadi Aminah ini, Siti Aminah ibunda baginda Nabi ini, nasabnya adalah Aminah binti Wahab bin Zuhra. Sebentar. Bentar ya. Iya. Sebentar, ada kesalahan di sini. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Nah, jadi nasabnya ibunya baginda Nabi dan ayahnya baginda Nabi itu bertemu di Kilab. Nah, ini Kilab yang sama ya. Kilab yang sama. Kilab ini kalau teman-teman ada yang belajar bahasa Arab artinya anjing-anjing. Maksudnya bukan nama beliau ini anjing atau ini penghinaan, tapi karena beliau itu hobi sekali berburu menggunakan anjing yang banyak ketika itu, maka dijulukilah dengan Kilab. Jadi bukan bentuk penghinaan, akan tapi julukan yang diberi, sehingga itulah yang tercatat oleh sejarah. Akan tapi nama beliau saya lupa antara Zaid atau Amr begitu. Nah, Zuhra ini adalah saudara Qusay ya. Mereka ini bersaudara. Zuhra ini bukan nama perempuan ya, tapi laki-laki. Zuhra adalah saudara dari Qusay. Kemudian Zuhra ini nanti pindah ke Madinah. Ya, Zuhra ini dia di Madinah menetap lama, kemudian terkenallah dia dengan suku Bani Zuhra. Nah, ketika itu yang tercantik dari Bani Zuhra itu adalah Siti Aminah ketika itu. Maka kakek Nabi Abdul Muthalib menikahkan anaknya Abdullah dengan Siti Aminah, yang mana dia adalah perempuan yang cantik dan nasabnya paling mulia ketika itu di kota Madinah. Maka Abdullah pun menikah dengan Siti Aminah. Kemudian adat Arab ketika seorang lelaki menikah, maka dia akan tinggal dulu selama 3 hari. Dia akan tinggal dulu selama 3 hari. Ganti layar ya. Abdullah dan Aminah. Nah, berapa? Setelah menikah dengan Siti Aminah, sesuai dengan adat Arab, dia tinggal 3 hari di kota Madinah. Jadi orang-orang Arab itu kalau ada seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan, dia harus tinggal dulu di rumah mertua selama 3 hari. Kemudian setelah itu baru balik kembali ke Mekah selama 7 hari. Jadi riwayat yang kuat mengatakan umur pernikahan antara ibunda baginda Nabi yaitu Siti Aminah dan ayah baginda Nabi yaitu Sayyidina Abdullah itu hanya berumur 10 hari dari semenjak pernikahan mereka. Loh kok bisa cuma 10 hari Ustaz? Karena setelah 10 hari pernikahan mereka, Abdullah ini melakukan perjalanan setelah 10 hari dia melakukan perjalanan ke Syam. Perjalanan untuk apa?
untuk berdagang, perjalanan dagang ke Syam. Perjalanan dagang ke Syam itu tidak seperti sekarang ya. Sekarang kan sudah ada pesawat, sudah ada kapal. Kalau dulu naik unta. Perjalanan dagang ke Syam itu kurang lebih 2 bulan. Nah, ketika selesai setelah melakukan perjalanan dagang selama 2 bulan, maka Sayyidina Abdullah ini, ayahnya baginda Nabi Abdullah ini, dia mengalami sakit. Setelah perjalanan 2 bulan, Abdullah ini sakit, maka dia singgah dulu di tempat pamannya. Jadi yang sebagaimana sudah kita jelaskan pada hari Selasa lalu, Abdullah ini bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib ini punya saudara, ibunya berasal dari Madinah, dari Bani Khuzaimah, bukan dari Bani Makhzumi, dari Bani Makhzum, yang ada di Madinah, dari Bani. Ketika dia sakit 2 bulan, kemudian Allah menakdirkan setelah Abdullah ini sakit, dia di Bani Makhzum, maka wafatlah Abdullah tadi. Dia wafat dari mana? Di Madinah. Kemudian dimakamkan di namanya Dar An-Nabirah. Jadi Dar Nabirah ini adalah wafatnya baginda Nabi. Di mana itu letaknya? Di Madinah. Jadi jika teman-teman semua ada yang diberikan rezeki kesempatan untuk melaksanakan haji atau umrah, maka kalau bisa cari tempat dimakamkannya ayahnya baginda Nabi, yaitu Dar An-Nabirah. Riwayat mengatakan disitulah beliau dimakamkan, di Dar An-Nabirah. Sebelum wafatnya itu, Abdul Muttalib, kakeknya baginda Nabi, itu sempat mengutus salah satu anaknya yang paling tua, itu Al-Harith. Al-Harith ini untuk melihat adiknya yang masih sakit. Kemudian pas ketika Al-Harith sampai di sana, wafatlah Abdullah tadi, kemudian dikabarkan kepada Abdul Muttalib. Kemudian yang tidak diketahui bahwasanya Siti Aminah ini sedang hamil. Siti Aminah ini sedang hamil ya. Jadi selama 10 hari pernikahan mereka itu, Siti Aminah itu sudah hamil. Maka ketika wafatnya ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW, umurnya beliau ketika itu di janin adalah 2 bulan, sesuai dengan perjalanan Abdullah tadi ke Syam selama 2 bulan. Itu yang tidak diketahui. Beberapa tanda kenabian yang dialami Aminah tersebut ya. Ini beberapa tanda kenabian ya, karena kita sedang membahas sirah Nabawi ya. Yaitu ketika beliau hamil, beberapa kelebihannya. 1, beliau tidak kelelahan, tidak merasakan kesusahan. Di baginda Nabi ketika dia tidak pernah menyusahkan ibunya. Jadi ibunya hamil tapi seakan-akan tidak hamil, seperti perempuan biasa. Kenapa? Itulah ciri-ciri tanda kenabiannya beliau bahkan sebelum lahir, ketika masih di kandungan. Yang kedua, sering terjadi mimpi atau mimpi yang mengatakan bahwasanya engkau sedang mengandung pemimpin umat ini. Itu mimpi baik. Kemudian nanti ketika melahirkan itu keluar cahaya berbarengan dengan baginda Nabi, keluar cahaya dari perut beliau. Itu cahaya ini yang mana nanti menerangi
ke langit sehingga seakan-akan Siti Aminah ini bisa melihat dengan jelas kerajaan Syam ketika itu dan kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Jadi beliau bisa melihat semua yang ada di barat dan ada di timur. Di Siti Aminah. Nah, Siti Aminah ini kemudian Siti Aminah ini ketika dia melahirkan, keluar cahaya tadi, yang menjadi apa istilahnya, yang membantu pelahiran itu bidannya, yang menjadi bidan itu adalah Asy-Syifa, namanya Asy-Syifa. Ini siapa? Ibunya sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi istri dari Auf. Jadi kalau ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya tentang tanda-tanda kenabian ketika lahirnya itu diriwayatkan oleh ibundanya Abdurrahman bin Auf. Nah, ini Abdurrahman bin Auf ini terkenal ya, sahabat yang ahli dalam perdagangan. Di mana dilahirkannya baginda Nabi? Dilahirkannya di rumahnya Abu Thalib. Dilahirkan, tempat lahir ya. Tempat lahir. Rumah Abu Thalib. Yang ada di Syi'ib, namanya Syi'ib. Itu tempat lahirnya baginda Nabi. Juga tanda-tanda kenabian itu ketika Nabi lahir, tanda-tanda kenabian yang lain adalah yang keempat ya. Yang keempat dari tanda-tanda kenabian, beliau lahirnya dalam keadaan terkhitan. Dan lepas ari-arinya. Mohon maaf ya kalau kurang jelas tulisannya ya. Ini tanda-tanda kenabian. Cuma ulama ada yang mengatakan bahwasanya ini bukan tanda kenabian karena banyak dari anak-anak manusia itu terlahir juga dalam keadaan terkhitan, itu banyak terjadi. Jadi ini ada perbedaan antara ulama. Ya, ada yang bilang mengatakan ini adalah tanda kenabian. Tapi yang pasti ketika beliau lahir, beliau terlahir dengan keadaan langsung mendongak gitu, kepala beliau menghadap ke langit, tangan beliau menumpu badan beliau, jadi seperti bayi yang merangkak. Itu yang pasti, itu riwayat yang kuat mengatakan seperti itu. Jadi lahirnya baginda Nabi itu bukan lahir seperti bayi biasa. Kemudian setelah lahirnya baginda Nabi, maka dikabarkanlah kakek beliau tadi, Abdul Muttalib. Langsung dikabarkan Abdul Muttalib. Oh ya, sedikit warisan dari Abdullah tadi ya. Warisan dari ayahnya. Warisan ayahnya ya. Warisan ayah Nabi itu adalah 5 ekor unta, kambing, dan seorang budak. Seorang budak ini namanya Ummu Aiman.
Nah, Ummu Aiman inilah nanti yang akan mengasuh baginda Nabi, karena dia adalah budak yang diwariskan daripada ayahnya baginda Nabi. Ini warisan ayahnya baginda Nabi itu ada yang namanya Ummu Aiman, Habasyah, orang Habasyah, orang berkulit hitam. Inilah nanti yang menjadi pengasuhnya baginda Nabi. Pengasuh. Nah. Kemudian ada sedikit faedah ya. Ada sedikit faedah. Ini bagi teman-teman semua. Nah, bahwasanya mengapa kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, senang dengan beliau. Ini juga menjadi dalil-dalil maulid ya. Nah, terlepas dari teman-teman setuju atau tidak untuk menghadiri maulid, karena kita tidak mengatakan maulid Nabi itu wajib, akan tapi senang ya dengan baginda Nabi itu adalah suatu keharusan. Jadi begini ceritanya. Ketika Nabi dilahirkan, itu dikabarkanlah kepada kakek beliau, pemimpin Mekah ketika itu, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian selain itu ada namanya budaknya Abu Lahab ya. Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini paman Nabi. Sebagaimana kita katakan bahwasanya Abdul Muttalib itu punya anak 10 ya. Ada namanya nanti Hamzah, ada namanya Abbas, ada namanya Abu Talib, ada namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi. Paman Nabi ini, Abu Lahab ini punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah. Thuwaibah ini adalahnya budaknya Abu Lahab. Ini ya, ini budak ya. Budak daripada Abu Lahab. Ketika Nabi lahir, datanglah Thuwaibah ini mengabarkan kepada tuannya, yaitu pamannya baginda Nabi, wahai Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu, anaknya dari Abdullah, itu telah lahir. Maka saking senangnya Abu Lahab ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, Thuwaibah ini dimerdekakan. Ketika lahir maka Thuwaibah ini dimerdekakan. Kemudian Thuwaibah ini nanti yang akan menyusui baginda Nabi ya, setelah ibunya beliau sendiri. Thuwaibah ini adalah ibu susuannya baginda Nabi. Saking senangnya. Kemudian singkat cerita, sebagaimana kita tahu, Abu Lahab ini terkenal ketika Nabi diutus, dia sangat-sangat memerangi dakwahnya baginda Nabi. Dia tidak senang dengan dakwahnya baginda Nabi. Dia tidak senang ketika Tuhannya, sekutuan Tuhannya, berhala-berhala itu semua dihilangkan, dimusuhi oleh baginda Nabi. Maka apa yang terjadi? Ya jelas, Abu Lahab ini tempatnya jelas di neraka. Bahkan sampai diturunkan satu surat khusus yang langsung mencela Abu Lahab dan istrinya. Surat Al-Lahab ya. Surat Al-Lahab. Jadi udah jelas Abu Lahab ini jelas sudah. Ibarat kata di stempel dia akan masuk neraka, sudah pasti. Akan tetapi ada satu riwayat, yaitu ketika setahun setelah perang Badar, paman Nabi yang lain yang namanya Abbas, ayahnya dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ya, pamannya Nabi, ini bermimpi melihat Abu Lahab. Kemudian bertanya, apa yang Allah lakukan terhadap wahai Abu Lahab? Namanya ada ya, Abu Lahab itu julukannya. Kata beliau, aku jelas disiksa. Aku di neraka disiksa. Hanya saja aku dapat dispensasi ketika hari Senin. Loh, kok bisa dapat dispensasi? Ya, karena dulu ketika
Nabi Muhammad itu lahir di hari Senin, aku saking senangnya aku memerdekakan budakku yang bernama siapa? Thuwaibah. Maka aku ketika disiksa hari Senin di neraka, pada hari Senin aku akan mendapat dispensasi. Tiba-tiba keluar dari jari-jariku air. Jadi dari jari-jarinya dapat mengeluarkan air sehingga aku bisa minum dari situ. Kenapa? Itu apa sebabnya itu? Karena senangnya terhadap kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalah itu dikatakan syair, idza ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mu'abbada famadhunnu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmad masruran wa mata muwahidah. Jika saja Abu Lahab yang jelas matinya kafir dan dicela oleh Allah dengan satu surat khusus yang bernama surat Al-Lahab, dia mati dalam keadaan kafir. Hanya saja di yukhaffafu anhu yaumal itsnaini, dia dapat dispensasi setiap hari Senin dari siksaan api neraka. Itu karena sebab apa? Sebab senangnya dia dengan kelahiran baginda Nabi, kemudian dia memerdekakan budaknya. Maka kira-kira apalah balasannya untuk seorang mukmin yang dia setiap seumur hidupnya dia beriman, kemudian juga bahagia dengan kelahiran baginda Nabi. Maka subhanallah, masya Allah, tabarakallah, insya Allah balasannya jelas surga. Itulah dalil untuk mengadakan maulid. Terlepas dari teman-teman mau melakukan maulid atau tidak, itu tidak menjadi masalah karena tidak ada yang mewajibkan melakukan maulid. Hanya saja senang dengan kelahiran baginda Nabi itu jelas adalah wajib. Bahkan dia di Quran mengatakan suratnya wallahu alam ya. Ana lupa ya sekarang apa suratnya dalam Al-Quran. Tentang ada tafsirnya yang mengatakan bahwasanya berbahagialah, fabidzalika falyafrahu begitu ya. Itu adalah dalil, dan ada tafsir mengatakan bahwasanya senanglah, bahagialah dengan kelahiran baginda Nabi, salah satu tafsirnya ya. Kemudian Nabi ini ketika lahir maka dinamakanlah dia dengan nama Muhammad. Siapa yang beri nama Muhammad? Kakek beliau, Abdul Muthalib. Kakek beliau yang memberi nama Muhammad. Muhammad ketika itu belum nama yang tidak terlalu dikenal di kalangan bangsa Arab. Belum ada yang ketika itu orang-orang yang diberi nama Muhammad. Maksudnya tidak banyak ya, ada orang yang bernama Muhammad ketika itu. Karena apa? Karena mereka juga mendengar bahwasanya nanti akan diutus seorang nabi yang namanya Muhammad. Maka mereka berlomba-lomba untuk menamai anak mereka dengan nama Muhammad. Afwan ya, ini tulisannya Muhammad. Apa arti Muhammad? Muhammad itu artinya adalah orang yang dipuji dengan pujian yang banyak. Jadi ada kata Mahmud dalam bahasa Arab itu ada Mahmud. Kalau Mahmud adalah orang yang terpuji, tapi kalau Muhammad adalah orang yang sangat-sangat dipuji. Jadi saking banyaknya hal-hal baik pada dirinya diberi nama Muhammad. Kata Abdul Muthalib, aku ingin cucuku ini nanti dipuji oleh Allah di langit dan dipuji oleh manusia di bumi. Maka benarlah apa yang dikatakan Abdul Muthalib. Nabi Muhammad itu sangat-sangat terpuji ya dengan akhlaknya. Di langit sudah jelas Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad ada pada akhlak yang agung. Sedangkan di bumi, meskipun beliau nanti itu diutus menjadi nabi, dimusuhi orang-orang kafir Quraisy, tapi tetap beliau itu dijuluki Al-Amin, orang yang sangat-sangat amanah, orang yang penyabar, orang yang memiliki sifat-sifat baik yang banyak. Itu Muhammad. Jadi ini nama yang pertama, nama beliau adalah Muhammad. Yang kedua ada nama beliau Ahmad. Jadi orang-orang ahlul kitab itu ini dari Nabi Isa ya. Orang-orang ahlul kitab itu mereka itu tidak mengenal namanya Muhammad, tapi mereka mengenal namanya Ahmad. Bahkan di Quran disebutkan bahwasanya Nabi Isa mengatakan, wa inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku
adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa sebelum Nabi Isa diutus. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian aku juga memberi kabar gembira akan datang nanti seorang utusan yang bernama Ahmad. Jadi di dalam hadis Nabi mengatakan ana Muhammad wa ana Ahmad. Aku adalah Muhammad dan aku juga adalah Ahmad. Ada juga yang lain namanya Mahi. Mahi ini bahasa Arab ya. Mahi. Al-Mahi. Al-Mahi ini artinya orang yang menghapuskan. Maksudnya apa? Nabi adalah orang yang nanti menghapuskan kekufuran, kesyirikan yang ada di kota Mekah ketika itu. Wa anal hasyir. Kata beliau, ana hasyir. Hasyir ini adalah orang yang mengumpulkan. Nah, dalam tafsirannya hasyir ini maksudnya nanti di hari kiamat semua manusia, ini juga dalam hadis ya. Kalau mungkin ada beberapa dari teman-teman semua yang pernah mendengar, semua manusia nanti ketika hari kiamat, ketika mereka akan menghadapi yang namanya yaumul hisab, kan mereka ditahan dulu oleh Allah di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar itu orang-orang sudah gelisah. Di dalam hadis ya, orang-orang sudah gelisah. Saking lamanya Allah menghisap. Bahkan ada yang dari umat manusia mengatakan, ya Allah percepatlah hisap ini meskipun aku harus masuk neraka. Kenapa? Karena saking panasnya di padang mahsyar ketika itu, yang mana dikatakan bahkan keringatnya sampai menenggelamkan orang-orang ketika itu. Sakingnya. Kemudian mereka datang kepada Nabi Adam. Manusia ketika itu datang kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, aku pernah bermaksiat, aku pernah melanggar perintah Allah. Maka pergilah ke Nuh. Ketika Nabi Nuh, aku tidak bisa menolong kalian karena aku pernah meninggalkan anakku dan istriku. Pergilah kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan hal yang sama. Pergilah kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan hal yang sama. Maka Nabi Isa mengatakan pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad didatangi oleh umat manusia, seluruh umat manusia ketika itu, ditemukanlah bahwasanya Nabi Muhammad ini sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia datang meminta, maka Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, barulah beliau berdoa kepada Allah, isfa tusyaf irfa ra'sak isfa tusyafa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, kata Allah, isfa, berilah syafaat, tusyafa, sesungguhnya engkau sudah diberi izin untuk memberi syafaat. Begitulah sekilas ya. Jadi hasyir adalah orang yang mengumpulkan. Maksudnya apa? Nanti seluruh umat manusia akan berkumpul kepada Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti. Kemudian yang 5 ada namanya Aqib. Aqib ini adalah maksudnya Nabi terakhir. Nabi terakhir itu Aqib. Kemudian banyak lagi nama-nama yang lain, Al-Mustafa, Al-Mukhtar, Asy-Syafi', Thaha, Yasin. Itu semua adalah nama-nama baginda Nabi. Tapi yang di hadis disebutkan ini 5 ini. Yang lain itu itu adalah An-Nadhir, Al-Muzammil, itu semua adalah julukan-julukannya Nabi gitu. Jadi di dalam bahasa Arab atau orang Arab mengatakan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan kemuliaan orang yang punya nama. Jadi itulah tanda baginda Nabi Muhammad itu mulia. Kenapa? Karena namanya banyak. Bahkan yang terkenal juga julukan beliau apa? Al-Amin, adalah orang yang sangat-sangat amanah. Itu adalah julukan beliau. Kemudian kita kembali ke masa kelahiran. Jadi setelah beliau lahir tadi, dikabarkan kepada kakeknya Abdul Muthalib, diberi nama Muhammad. Kemudian pamannya juga mendengar kabar karena diberitahu oleh budaknya yang bernama Thuwaibah. Kemudian budaknya diperdekakan, saking senangnya Abu Lahab. Itu yang menjadi dalil itu yang menjadi sebab beliau itu diberikan dispensasi terhadap azabnya di neraka. Kemudian sampailah kita kepada masa persusuannya ya. Di ibu susuannya yang menyusui. Yang menyusui itu ada berapa orang? Yang menyusui ibunda baginda, yang menyusui Nabi
Yang pertama adalah ibu beliau sendiri, Siti Aminah. Aminah, ibu Nabi. Atau ada yang mengatakan beliau 7 hari sempat menyusui, atau yang mengatakan 9 hari. Kemudian yang kedua itu tadi budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Ini. Kemudian yang ketiga ini adalah yang paling terkenal ya, ibu susuannya baginda Nabi, Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Halimah dari Bani Sa'ad. Jadi begini ceritanya, bahwasanya ini kita gambarkan kota Mekah ya. Mekah itu ketika itu merupakan kota, pusat kota. Kota besar ya, Mekah itu kota besar. Kok bisa Mekah itu disebut kota besar? Karena di Mekah sini orang sudah melakukan namanya perjalanan dagang. Kalau musim panas mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam. Kalau musim dingin mereka melakukan jalan ke Yaman. Jadi ketika mereka musim panas, mereka akan pergi ke Syam, berbelanja, membawa barang dagangan, kemudian kembali lagi ke. Begitu juga dari Yaman. Musim dingin mereka akan membawa lagi ke Mekah. Jadi Mekah ini tempat lalu lalangnya kafilah dagang. Bahkan sebagaimana kita jelaskan juga hari Selasa lalu, di Mekah ini ada namanya Ka'bah ya. Ka'bah itu adalah tempat orang berhaji umroh bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, dari semenjak zamannya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi orang-orang pada bulan-bulan haram ya, sebagaimana haji kita sekarang, itu orang-orang Arab di zaman dahulu itu juga sudah melaksanakan yang namanya haji. Jadi ketika masuk di bulan-bulan haram itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu, maka orang-orang akan datang dari segala penjuru membawa barang dagangannya. Untuk apa? Agar dibeli oleh orang-orang yang sedang berhaji ketika itu. Jadi Mekah ini merupakan kota besar, tempat peradaban. Berkumpullah di sini orang-orang dari berbagai negara. Oleh sebab itu, ini masih perkaitannya dengan dipersusukannya baginda Nabi. Orang-orang Arab ketika ada bayi lahir, itu dia tidak akan dibiarkan tumbuh di kota Mekah, tidak akan dibiarkan bayi lahir tumbuh di kota Mekah. Kenapa? Karena peradaban di sini sudah campur baur dengan negara-negara lain, sehingga itu dapat mempengaruhi si bayi. Kalau ada bayi lahir, kemudian dia hanya dididik di Mekah, dia akan mengalami namanya lemah otaknya. Lemah otak, maksudnya apa? Dia tidak pintar, tidak cerdas. Kemudian lemah badannya. Kemudian apa? Lisan tidak fasih. Lisannya tidak fasih ketika berbicara bahasa Arab. Ini bisa kita gambarkan seperti segini ya. Ketika di zaman sekarang ini di Indonesia misalnya, kita sebut kota besar misalnya Jakarta atau tempat-tempat lain ya, misalnya seperti ibu kota dari provinsi-provinsi lain. Di pusat kota itu akan bercampur baur. Anggap kita di Jakarta itu akan bercampur baur orang-orang di situ, ada berbagai suku. Maka orang suku Jakarta asli, Betawi, ketika dia dididik di pusat kota Jakarta, misalnya di pusat kota yang mana di situ sudah bercampur baur antara orang lain, maka bahasanya atau peradabannya atau adat istiadatnya itu akan terpengaruh dengan beberapa suku-suku lain. Kenapa? Karena di Jakarta itu berkumpul suku, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Minang, misalnya ada suku Batak. Nah itu akan mempengaruhi sedikit. Jadi orang-orang Arab, mereka tidak mau anaknya mereka terlahir dengan lemah otak, lemah badan, dan lisannya tidak fasih ketika itu. Maka si bayi harus dioper ke pedalaman tanah Arab ketika itu. Untuk apa? Untuk disusukan. Sampai umur berapa? Sampai umur kira-kira 9 tahun. Barulah mereka nanti diambil dan dididik kembali di tempat kelahirannya di kota Mekah. Begitulah orang-orang Arab zaman dahulu. Nah, ketika Nabi lahir, itu beliau juga akan disusukan ketika itu.
Berkumpullah satu kafilah ini. Jadi satu ketika Nabi lahir ya, berkumpullah orang-orang. Kita gambarkan di sini ya. Ibu-ibu bapak-bapak semuanya di sini. Mereka semua bawa bayi. Datanglah satu suku dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini adalah bani pedalaman yang ada di Hijaz ketika itu, jauh dari kota Mekah. Mereka ini suku pedalaman. Mereka inilah adalah suku yang biasa menyusukan anak-anak dari kota Mekah untuk dididik di tempat mereka. Datanglah mereka segerombolan, ibu-ibu susuan yang akan menyusukan. Bertemulah mereka dengan orang-orang di kota Mekah. Ketika itu, yang akan menyusukan, yang akan memberikan anaknya untuk disusui. Semua, ya saya katakan semua orang-orang dari suku Bani Sa'ad ini telah mengambil anak-anak susuan. Dan setiap dari mereka itu sudah disodori yang namanya Muhammad, Nabi Muhammad ya, Muhammad bin Abdullah. Seorang bayi ya, namanya Nabi Muhammad. Akan tapi mereka menolak untuk mengambil anak susuan Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini adalah yatim. Abdullah sudah wafat. Maka orang-orang enggan untuk mengambil. Mereka mengatakan jika anak ini adalah anak yatim, maka pasti dia orang miskin gitu, bukan orang yang punya. Maka pasti bayarannya kecil. Maka mereka semua menolak untuk mengambil anak susuan yang bernama Muhammad. Kemudian datang ada seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Halimah ini datang terlambat. Kenapa? Dia datang dengan seorang suami, seorang anak yang masih menyusui yang disusui dia ya, seorang anak. Kemudian dia juga punya seekor keledai. Keledai ini yang untuk ditunggangi. Kemudian dia juga membawa seekor kambing. Jadi karena perjalanan jauh, dia bersama suami dan anak yang masih disusuinya. Keledai ini untuk ditumpangi. Keledainya ini keledai yang lemah, kecapean, sudah tertatih-tatih. Sedangkan kambingnya ini untuk diambil susunya, bekal perjalanan selama dari Bani Sa'ad menuju kota Mekah. Begitulah adatnya mereka ya. Jadi mereka akan membawa satu keledai untuk ditumpangi dan kambing untuk diambil susunya. Kambingnya ini susunya seret, nggak keluar, sehingga keledainya lemah, kambingnya seret. Siti Halimah pun tidak bisa meminum susu kambing, dan Siti Halimah pun tidak mengeluarkan susu, sehingga anaknya menangis. Tibalah Halimah ini di Mekah dalam keadaan terlambat. Ketika dalam keadaan terlambat tersebut, dia mendapati semua teman-temannya sudah mendapat anak susuan, kecuali satu orang bayi yang bernama Muhammad tadi. Nama Muhammad tadi. Semua bayi sudah diambil, semua teman-temannya sudah mendapatkan anak susuan, kecuali seorang bayi yang namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian dia mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku malu jika pulang tidak membawa anak susuan. Biarkan aku mengambil anak yang yatim tadi." Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Biarkan aku mengambil anak yatim tadi. Kemudian kata suaminya, "Oke, ambillah, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan ya dari anak yatim tersebut." Padahal Nabi Muhammad ini dia adalah cucu dari Abdul Muttalib. Kakeknya adalah pemimpin Mekah ketika itu. Agar tapi memang bukan orang yang kaya raya. Dibilang miskin betul enggak, tapi dia bukanlah orang yang kaya raya, sehingga orang-orang enggan mengambilnya. Tapi Halimah ini dia mengambil Nabi Muhammad sebagai anak susuan. Kasihan katanya anak yatim tadi jika tidak ada. Maka dengan keberkahan baginda Nabi, berbaliklah keadaan beliau tadi. Yang awalnya keledai ini jalannya
lemah dan lambat, kemudian berbalik keledainya ini menjadi keledai yang sehat, menjadi kencang. Bahkan keledainya ini bisa mendahului keledai teman-temannya yang lain. Jadi ketika teman-temannya sudah pulang ke kampungnya Bani Sa'ad ya, ke Bani Sa'ad tadi, Bani Sa'ad, itu kencang. Siti Halimah sampai duluan. Dengan keberkahan dia membawa seorang bayi yang namanya Muhammad. Kambingnya awalnya seret, itu berubah menjadi banyak susunya. Subhanallah ya. Banyak susunya. Sehingga Siti Halimah bisa minum dengan kenyang, kemudian Siti Halimah bisa menyusui anaknya. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwasanya ketika Nabi itu dipegang oleh Siti Halimah, beliau kemudian disodorkan susu kanan, beliau langsung menyusu sampai puas, sampai beliau semaunya beliau, sampai beliau berhenti sendiri. Dan ketika disodorkan susu bagian kanan ya, ketika disodorkan susu bagian kiri, Nabi Muhammad menolak. Maka ulama mengatakan ini adalah bentuk keadilan, bentuk adilnya baginda Nabi. Kenapa beliau tidak mau menyusui di susu kiri? Karena itu adalah untuk anak kandungnya Halimah yang masih menyusu ketika itu. Jadi masih menyusu ketika itu. Jadi baginda Nabi mendapat yang puting kanan dan anaknya beliau mendapat yang puting kiri. Itulah bentuk keadilan Nabi. Salah satu sifat ciri-cirinya Nabi. Bahkan ketika beliau masih bayi pun beliau sudah tidak mau untuk mengambil hak orang lain. Itu Halimah. Maka di dalam ilmu fikih ya, kalau kita belajar ilmu fikih, yang namanya ibu susuan itu adalah mahram, menjadi mahram. Anaknya juga menjadi mahram. Riwayat lain mengatakan bahwasanya Halimah ini dia nanti juga akan menyusui yang namanya pamannya baginda Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara dari ayahnya, saudara dari Abu Talib. Ada namanya Sayyidina Hamzah. Kemudian ada juga nanti namanya Abu Salamah. Sayyidina Hamzah ini udah lebih dulu dia menyusu kepada Siti Halimah. Abu Salamah juga dia menyusu pada Siti Halimah. Maka mereka berdua ini adalah saudara susuannya baginda Nabi. Ini masih kaitannya dengan dalam ilmu fikih. Ketika seorang menyusu kepada jika ada beberapa bayi menyusu kepada satu orang perempuan yang sama, maka mereka akan menjadi mahram. Mereka akan menjadi seperti saudara, yaitu saudara susuan. Itu saudara susuan. Maka Hamzah paman Nabi dan Abu Salam ini merupakan saudara. Hamzah ini selain paman, dia adalah saudara susuannya baginda Nabi, begitu dengan Abu Salamah. Maka ada suatu cerita mengatakan ada seseorang mengatakan pada baginda Nabi, wahai Nabi, kenapa tidak kau nikahi anaknya Hamzah? Kalau anaknya Hamzah berarti sepupunya. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sepupu dengan baginda Nabi, tapi menikah dengan anaknya baginda Nabi, Siti Fatimah. Kenapa engkau tidak menikahi anaknya Hamzah, anak perempuannya Hamzah ketika itu? Kata Nabi, tidak mungkin halal bagiku menikahinya karena Hamzah adalah saudara susuanku. Begitu dengan Abu Salamah. Kenapa engkau tidak menikahi putri dari Abu Salamah? Abu Salamah itu adalah saudara susuanku, maka anaknya adalah mahramku. Jadi seperti keponakan jatuhnya. Jadi Hamzah ini ketika punya anak perempuan itu jatuhnya sepupu baginda Nabi, bukan mahram ya. Kalau dalam ilmu fikih sepupu itu bukan mahram. Akan tapi karena sebab Hamzah ini pernah menyusup pada Halimah dan Nabi Muhammad pernah menyusup pada Halimah, Siti Halimah, maka mereka menjadi saudara susuan. Maka yang awalnya anaknya Hamzah ini tidak mahram dengan baginda Nabi, sebab satu susuan mereka menjadi mahram. Maka tidak boleh dinikahi. Maka berbaliklah semua keadaan Halimah tadi, yang awalnya keledainya itu lambat, lemah, menjadi kencang, bahkan dia bisa duluan sampai kepada Bani Sa'ad. Juga kambingnya yang awalnya tidak mengeluarkan susu sama sekali berubah, susunya penuh ya, semuanya penuh, sehingga semua suaminya dan Siti Halimah tadi bisa minum dengan puas, bahkan mereka bisa tertidur dengan pulas karena sebab mereka kenyang. Nah, itulah sedikit tanda-tanda dari tanda-tanda apa kita nyebutnya irhasat. Irhasat.
Jadi irhasat itu adalah tanda-tanda kenabian tapi sebelum Nabi diutus. Itu namanya irhasat. Jadi ada namanya mukjizat. Ini adalah tanda kenabian setelah Nabi diutus, tanda kenabian. Ada namanya irhasat. Inilah tanda kenabian sebelum diutus. Ini namanya irhasat. Tidak ada namanya karomah. Karomah itu tanda kelebihan seseorang tapi dia bukan nabi. Nanti ada namanya ma'unah. Banyak istilah-istilah. Oke, sudah 45 menit lebih saya menyampaikan materi terkait kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin jika ada yang belum jelas yang mau ditanyakan seputar materi atau di luar materi, boleh untuk bertanya. Assalamualaikum dari Siti Komerah 8980. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara-saudara sesuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti juga akan beriman kepada Rasulullah sebagai Rasul? Iya. Sayyidina Hamzah, kakek baginda Nabi, saudara susuan Nabi yang juga paman Nabi, itu orang yang awal-awal yang pertama kali beriman, ya, termasuk generasi pertama beriman. Bahkan di Mekah ketika itu ada dua orang jagoan yang sangat-sangat ditakuti oleh suku Quraisy sendiri. Yang pertama itu Hamzah, yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga itu masih dalam keadaan kafir, masih belum beriman. Nah, ketika Sayyidina Umar itu mendatanginya, sedikit cerita tentang Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu beliau tidak setuju dengan dakwanya baginda Nabi. Kemudian beliau ikut mencela Nabi Muhammad, sehingga ada seseorang mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Umar, engkau mencela Muhammad, akan tapi saudarimu Fatimah itu sudah beriman kepada Muhammad." Maka Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar terkenal dengan orang yang keras. Kemudian dia marah, dia mendatangi rumahnya rumah ini siapa namanya, adiknya tadi, Fatimah tadi. Maka ternyata adiknya dan suaminya itu sedang mengaji. Ketika itu ada namanya Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah mengatakan, "Bukakan pintu. Jika dia macam-macam nanti biar aku yang menghadapinya." Oh, belum. Ya, ketika itu ketika dia mendatangi rumah adiknya Siti Fatimah tadi, maka dia mendapati adiknya dan iparnya itu sudah beriman. Mereka sedang membaca Quran. Maka ditamparlah si Siti Fatimah tadi oleh Sayyidina Umar, oleh abangnya sendiri, Sayyidina Umar bin Khattab. Maka langsung mengeluarkan darah ketika itu. Ketika mengeluarkan darah tadi, barulah tertegun Sayyidina Umar melihat adiknya itu berdarah. Kemudian dia terenyuh hatinya, baru kemudian dia mendapatkan hidayah, ingin melihat apa yang dipegang adiknya. Ketika itu yang dipegang adalah tulisan Al-Quran, ya, tulisan ayat-ayat. Kata adiknya, "Jika engkau dalam keadaan kotor," maksudnya dia masih najis ketika itu, "maka kau tidak boleh menyentuh ini. Pergilah sana mandi kalau saja." Kemudian singkat cerita, setelah Sayyidina Umar mandi, baru diberikan Al-Quran tadi, ya, ayat-ayat yang dituliskan oleh adiknya Fatimah tadi. Bergetarlah ketika membaca ayat tersebut urat-urat dari Sayyidina Umar bin Khattab, maka dia langsung beriman. Ketika beriman, dia mendatangi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat lain. Ketika itu mereka Nabi Muhammad sedang bermusyawarah dengan beberapa sahabat. Salah satunya adalah Hamzah. Hamzah ini sangat berani. Ketika Sayyidina Umar datang, maka orang-orang itu ketika itu takut. Wah, ini Sayyidina Umar ini jagoan, pemenang gulat di pasar Ukaz ketika itu, jagoannya. Namun kata Sayyidina Hamzah, bukakan saja pintu. Jika dia macam-macam maka aku yang menghadapinya. Jadi ada dua orang ya. Kemudian Sayyidina Umar mengucapkan syahadat. Ternyata Sayyidina Umar niatnya baik ya untuk masuk Islam. Maka senanglah ketika itu orang-orang beriman ya, umatnya baginda Nabi, orang-orang beriman ketika itu. Karena apa? Karena mereka sudah ada dua jagoan mereka ketika itu Hamzah yang lebih dulu masuk Islam dan Umar bin Khattab. Dan begitu juga dengan Abu Salamah. Abu Salamah ini juga adalah orang yang beriman. Begitulah cerita singkat ya. Apakah saudara-saudara Rasulullah nanti juga akan bertemu Rasulullah? Ya, itu jawabannya tadi. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah, bahkan Siti Halimah, ibu susuan baginda Nabi, itu juga nanti orang-orang termasuk orang yang beriman. Nah, Nabi itu saking beliau itu paham artinya untuk berbalas budi. Nah, ketika datang Halimah dan suaminya itu, maka Nabi akan sangat menghormati kedua orang ini. Beliau akan membentangkan karpet, memberi makan semua. Bahkan anaknya beliau yang menjadi saudara susuannya beliau ini, nah, nanti suatu masa itu dia akan menjadi tawanan perang. Jadi ada suatu perang, kemudian dia nanti akan kalah di grup yang kalah, kemudian dia menjadi tawanan perang. Nabi akan menawarkan kepada dia, engkau pilih, apakah engkau akan tinggal bersamaku di sini, aku akan hormati engkau, atau engkau pilih aku bebaskan, aku berikan engkau bekal untuk kembali kepada kaummu, kembali ke kampungmu. Maka si saudara susuannya, anaknya Siti Halimah tadi memilih untuk kembali kepada kaumnya. Maka Nabi memberikan bekalnya. Jadi itu bentuk dari balas budinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pertanyaan? Termasuk tanda-tanda tanda-tanda keajaiban yang terjadi ketika baginda Nabi lahir yang kelima ya, itu adalah jatuhnya 14 balkon dari kerajaan Kisra ketika itu. Nah, ini menandakan bahwasanya ulama menafsirkan bahwasanya 14 balkon yang jatuh ini menandakan mereka tidak akan bertahan sampai 14 abad atau 14 tahun begitu. Kemudian ada juga tanda-tanda yang lain. Yang keenam, padamnya api Persia. Ada orang-orang Persia ketika itu menyembah api ya. Jadi mereka punya api yang tidak padam hampir selama 1000 tahun lamanya. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, padamlah api tersebut. Jadi itu adalah beberapa tanda-tanda kebesaran baginda Nabi Muhammad SAW.
Dari Eno 74, Assalamualaikum Pak, materi sirah Nabi ini tiap hari? Tidak ya. Jadi kajian subuh ini berlangsung selama 6 hari. Saya dan Ustazah Amalina untuk sirah Nabawiyah itu hanya 2 hari, hari Selasa dan hari Jumat. Adapun sisanya hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu itu akan diisi oleh Ustazah Amalina yang berkaitan dengan fikih ibadah ya. Kemarin sampai di bab sholat ya, nggak salah ya. Jadi sirah Nabawiyah hanya 2 kali seminggu. Jazakillah ilmunya ya, wa iyyakum insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk mengenal lebih dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena banyak insyaallah nanti kajian hari Selasa kita akan sambung dengan hikmah-hikmah dari di persusuannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita lanjutkan sedikit ketika Nabi Muhammad itu ada di asuhan, ketika beliau diasuh oleh ibunya sendiri Siti Aminah yang tidak begitu lama, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang tidak begitu lama, dan apa hikmah-hikmah dari itu ya. Jadi insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hikmah-hikmah seputar dari kelahiran baginda Nabi. Istiqamah, terima kasih infonya, saya baru gabung Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqamah, mudah-mudahan bisa mengikuti kajian secara istiqamah dan bermanfaat insyaallah. Mulai ba'da subuh ya Ustadz? Ya, kita mulai ba'da subuh tapi sekitar jam 5.30 sampai 5.45 begitu ya. Karena saya sendiri itu berada di Riau, dan Riau subuhnya itu jam 5 kurang 10 sekarang ya. Dan orang itu baru sholat sekitar jam 5. Jadi jika teman-teman yang ada di daerah lain mungkin lebih cepat subuhnya. Jadi harap dimaklumi. Ya. Jadi mulai ba'da subuh itu sekitar jam 5.30 atau sampai paling lambat 5.45. Tadi saya mulai sekitar 5.40 ya. Karena ini tablet ya baru diberikan dari Mbak Evi untuk dipakai mengajar. Jadi ini tablet baru apa? Jadi tadi sempat kita otak-atik dulu ya, tabletnya ini. Ustaz ya. Teman-teman lain jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan. Kita insya Allah berakhir jam 7.10 jika ada pertanyaan panjang ya. Jam 7.10, sekarang baru 6.42. Ada sekitar 28 menit lagi untuk sesi tanya jawabnya. Ya, jika ada teman-teman yang ingin
tanya. Bentar ya, ini ada sedikit gangguan dari iklan-iklan. Ya. Rumah masa kecil Rasulullah di Mekah, berapaan jaraknya dari Masjidil Haram? Rumah masa kecil Rasulullah di Mekah. Ini saya kurang paham betul ya rumah Rasulullah itu. Tapi mungkin bisa nanti teman-teman cari atau mungkin nanti saya carikan ya peta yang menjelaskan bekas-bekas tapak tilas sejarah dari baginda Nabi, karena bekas-bekas itu sama pemerintah Saudi ya, situs-situs sejarah itu kebanyakan sudah dihilangkan, jadi tidak lagi bisa dilihat secara jelas ya untuk zaman sekarang itu, karena pemerintah Saudi melihat adanya orang-orang dari negara lain yang mengambil berkah, sedangkan pemerintah Saudi itu tidak tidak mendukung hal tersebut, hingga mereka menghilangkan sebagian dari sejarah-sejarah itu. Akan tapi ada beberapa ulama, nanti saya cari atau bisa ditanyakan kepada admin travel umrohnya. Jadi kalau umroh itu nanti cari travel yang atau tanyakan nanti kepada admin travelnya apakah ada situs-situs sejarah ya yang yang bisa dikunjungi gitu. Jadi mohon maaf untuk Al Khair Kargo bau-bau ini saya belum bisa memberikan secara jelas karena saya sendiri juga belum pernah saya pernah menemukan petanya ketika umrah itu, tapi saya lupa menyimpannya begitu. Itu Enok Jim 74. Pak Ustadz, selama Nabi disusui Halimah apa terpisah dengan ibu kandungnya? Iya, beliau terpisah selama 2 tahun. Jadi aslinya begini. Jadi aslinya si bayi yang disusui itu biasanya sampai umur 7 atau 9 tahun. Nah, tapi khusus baginda Nabi ketika itu ketika umur 2 tahun dia dikembalikan kepada ibunya di Mekah. Baru kemudian dikembalikan lagi ke Siti Halimah. Jadi tidak bertemu selama 2 tahun. 2 tahun itu dikembalikan kepada ibunya supaya ibunya bisa melihat perkembangan anaknya, baru dikembalikan lagi sampai umur berapa? Sampai umur 4 tahun. Mengatakan sampai umur 5 tahun. Nah, jadi seharusnya belum sampai kepada targetnya. Target kan 7 sampai 9 sampai anak itu memang sudah tumbuh dewasa gitu. Akan tapi kok bisa dikembalikan ketika umur 4 tahun? Ya itu terjadi nanti ada kita jelaskan pada hari Selasa kejadian yang namanya dibelahnya, pembelahan dada Nabi. Nanti kita jelaskan secara rinci dan apa hikmah-hikmahnya pembelahan dada Nabi itu. Jadi ketika baginda Nabi berumur 4 tahun, masih kecil, bermain dengan saudara susuannya, anak-anaknya dari Siti Halimah dan teman-temannya. Kemudian datanglah 2 orang berjubah putih, bercahaya besar gitu. Anak-anak yang lain semuanya lari. Baginda Nabi tidak lari. Kemudian baginda Nabi dibaringkan dan dibelah dadanya. Kemudian dikeluarkan segumpal darah hitam begitu. Nah, itu cerita singkatnya. Kemudian anak-anak tadi melaporkan kepada Siti Halimah. Siti Halimah saking takutnya dan cintanya kepada baginda Nabi, takut terjadi apa-apa,
dengan baginda Nabi ketika itu, maka Siti Halimah memulangkan baginda Nabi di umur 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Begitulah kisahnya. Jadi takut terjadi apa-apa, karena ini anak-anak kesayangan, dan ini anaknya pemimpin kota Mekah, Abdul Muttalib ketika itu. Nah, pembelahan dada Nabi sendiri itu terjadi 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Yang pertama ketika beliau di Bani Sa'ad, ketika beliau ada di asuhannya Siti Halimah. Yang kedua adalah sebelum beliau diutus menjadi nabi, ketika umur 40. Yang ketiga adalah ketika beliau Isra dan Mi'raj. Nah, nanti kita bahas secara perinci pada hari Selasa insyaallah. Apa hikmahnya dan benarkah itu terjadi, karena orang-orang barat itu mengingkari hal-hal tersebut atau memberi takwil, memberi tafsir-tafsir yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya nanti yang dikeluarkan itu adalah daging yang bersifat yang berupa penyakit hati. Nah, kemudian nanti ada ulama yang membantah, kalau begitu, kalau bisa memang itu itu yang bersifat buruk tadi itu berbentuk daging tadi, maka bisa saja orang sekarang dibersihkan hatinya dengan operasi. Nah, itu nanti pembahasannya panjang ya. Insyaallah bertemu di hari Selasa. Sayang sekali ya Ustadz. Iya, sayang sekali untuk situs-situs sejarah tadi ya. Yang dihilangkan oleh pemerintah Saudi ya. Itu tertutupi. Banyak ya daripada. Bahkan kalau tidak salah ya, itu dari Masjidil Haram saya pernah mendapat info itu kalau kita masuk dari pintu ke berapa ya, itu ya ada rumah baginda Nabi ya dekat dari Masjidil Haram tadi. Cuma saya lupa dari pintu apa kita masuk, dan itu berada di tengah-tengah. Jadi berada di tengah-tengah, maksudnya di situ tempat lalu lalang orang-orang yang ingin masuk ke Masjidil Haram, sehingga orang tidak sadar lagi. Bahkan tempat lahir baginda Nabi yang kita sebut tadi Syi'ib, rumahnya Abu Thalib itu masih ada. Itu sekarang sudah tidak ada bentuknya sama sekali. Nah, ada juga yang mengatakan itu perpustakaan yang dekat Masjidil Haram itu. Nah, itu yang tidak boleh sembarang orang masuk. Disitulah tempat lahir baginda Nabi. Tapi orang hanya kenal itu sebagai perpustakaan, bukan sebagai tempat lahirnya baginda Nabi. Kemudian ada lantai yang sedikit jendol begitu, sedikit timbul di dekat Masjidil Haram itu juga. Tempat lalu lalang orang-orang, ada yang mengatakan itulah rumah baginda Nabi dulu. Jadi wallahu alam, nanti saya coba lebih cek lagi ya apakah ada atau tidak. Insyaallah ingatkan saya di hari Selasa untuk informasi lebih detailnya lagi. Yang pasti sekarang itu agak sulit untuk menandai hal itu. Yang cara terbaik adalah jika teman-teman semua ingin melihatnya langsung, cari ketika umrah itu tanyakan kepada mutawifnya informasi-informasi terkait hal itu. Jadi bisa melihat langsung. Adapun kalau mengandalkan peta dan berjalan sendiri itu insyaallah sulit menemukannya, saking tidak ada lagi hal-hal tersebut. Jadi pemerintah Saudi tidak setuju jika tempat-tempat seperti itu kan digunakan untuk orang-orang tabarukan, ngambil berkah, sedangkan mereka tidak mempercayai hal itu. Pemerintah Saudi ya. Itu cara terbaik. Jadi bisa dikonfirmasi kepada mutawifnya, tour guide-nya. Jazakillah khair penjelasan kisahnya. Insyaallah Selasa bergabung lagi. Insyaallah fi sihatin wa afiyah. Jika ada umur panjang, kesempatan waktu, insyaallah kita bertemu lagi. Jika ada yang ingin bertanya lagi terkait materi yang disampaikan tadi,
Insyaallah hari Selasa ya, tema kita adalah ketika Nabi diasuh oleh ibundanya sendiri ya. Insyaallah kita mulai dari kejadian syaqqus sadar atau dibelahnya dada baginda Nabi. Kemudian ketika beliau dikembalikan kepada ibunya karena Siti Halimah tadi takut akan terjadi sesuatu terhadap Nabi Muhammad. Kemudian ketika beliau diasuh oleh ibunya, kemudian dilanjutkan oleh ketika beliau diasuh kakeknya sepeninggal ibunya, karena ibundanya baginda Nabi itu meninggal ketika beliau berumur 6 tahun ya. Kemudian diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun sampai umur 8 tahun. Itu nanti insyaallah kita bahas pada hari Selasa insyaallah. Untuk besok jangan lupa, besok subuh adalah kajian seputar fikih ibadah. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustazah Amalina Yuda Permata. Ustaz ya. Insyaallah. Mungkin teman-teman yang pernah umrah bisa komentar apakah ada pengalaman-pengalaman ketika umrah pernah mendatangi situs-situs sejarah. Boleh berbagi kepada teman-teman yang lain, atau yang mungkin ada terkait informasi untuk teman kita yang bertanya tadi tentang rumah masa kecil baginda Nabi. Rumah masa kecil baginda Nabi itu berarti ada banyak ya, karena Nabi itu pernah diasuh oleh ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib ya. Jadi ada banyak tempat itu. Mungkin teman-teman ada yang punya informasi. Kalau ada yang punya informasi boleh di share. Adapun untuk tempat kelahiran baginda Nabi itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Itu lahirnya di Syi'ib, rumahnya Abu Thalib ketika itu nih. Syi'ib Bani Hashim namanya. Rumahnya Abu Thalib, paman beliau. Jadi paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib ini nanti yang akan mewarisi kepemimpinan Abdul Muttalib. Ini juga sudah kita jelaskan pada hari Selasa yang lalu. Abu Thalib ini paman Nabi. Peninggalannya Abdul Muttalib itu kan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kenapa kok diasuh oleh Abu Thalib ya? Karena Abu Thalib yang mewarisi Abdul Muttalib, pemimpin Mekah ketika itu. Pemimpin Mekah. Pemimpin dalam hal apa? Ini sudah kita jelaskan pada hari Selasa. Yang bertugas untuk memberi makan dan memberi minum orang-orang yang haji. Nah itu adalah tanggungan dari pemimpin suku Quraisy yang ada di Mekah ketika itu, Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib wafat, diwarisi oleh salah satu anaknya itu Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib ini bukan orang yang kaya ya, bukan orang yang punya, sehingga dia harus meminjam duit dari saudaranya Abbas, paman Nabi yang lain yaitu Abbas, untuk menanggung makan dan minum orang-orang yang berhaji tadi. Berhutanglah Abu Thalib 2 kali, jumlah hutangnya 24.000 dinar, uang yang sangat banyak sekali. Ketika dia tidak bisa melunasi hutang, maka diambil alihlah tugas tadi oleh Sayyidina Abbas sebagai bentuk pembayaran hutang. Ustadz boleh nggak screenshot buat catatan dari paling atas? Oke. Tapi mohon maaf ya, ini kurang bagus tulisannya. Boleh ini ya, kurang jelas. Ini nasabnya baginda Nabi. 1 2 ya. Oke. 3 sudah ya.
4, 5, 6, 7, ini penjelasan sudah 7 itu ya, 7 screen ya. Mungkin teman-teman bisa komen jika ada penjelasan yang kurang, saya kurang di mana, mungkin tulisannya memang kurang bagus atau suaranya kurang jelas. Jika ada yang kurang berkenan di hati bisa ditulis di kolom komentar ya, apa yang kurang. Jadi saya bisa lebih untuk memperbaiki lagi untuk penyampaiannya. Terima kasih Ustadz, sama-sama, afwan. Semoga bermanfaat. Teman-teman boleh komen ya apa yang kurangnya. Jadi saya bisa muhasabah lagi untuk refleksi ke depannya. Beri judul dulu ya, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa setiap disebut nama baginda Nabi Muhammad, maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi itu adalah bentuk salawat kita kepada beliau, karena dalam hadis beliau mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu alam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, di dekatnya, maka dia tidak bersolawat kepadaku. Kenapa? Karena solawat itu memberikan kebaikan. Orang yang bersolawat kepada baginda Nabi itu, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi ketika kita sekali saja bersolawat kepada baginda Nabi, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Maksudnya solawat bagaimana? Solawat itu jika dari Allah, maka itu bentuknya adalah rahmat. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan tentang fadilah solawat. Salat itu bisa mengabulkan 30 hajat duniawi dan 70 hajat ukhrawi. Jadi jangan pernah bakhil, jangan pernah pelit ya. Ketika disebut nama baginda Nabi, maka katakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Terus kalau misalnya kita, ada ulama yang mengatakan nggak boleh menulis SAW, tetapi tulislah yang benar, sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kan agak panjang ya. Saya tulisnya SAW, tapi dengan saya ucapkan sallallahu alaihi wasallam supaya teman-teman semua ikut bersolawat. Tapi sebenarnya yang paling bagus kalau tulis nama baginda Nabi, tulis sallallahu alaihi wasallam. Begini. Hanya saja untuk mempersingkat waktu saya nulisnya SAW, tapi saya ucapkan sallallahu alaihi wasallam supaya teman-teman bisa bersolawat. Siapa orang yang paling dekat dengan baginda Nabi di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi. Maka ulama-ulama terdahulu ada yang bersolawat 10.000, 12.000, 25.000. Itu semua hanya untuk ingin berdekatan dengan baginda Nabi ya. Berkaitan dengan nama beliau tadi, yang namanya Al-Hasyir tadi. Beliau adalah Hasyir. Apa Hasyir maksudnya? Yaitu manusia berkumpul di dekat beliau, manusia berkumpul pada beliau, di dekat beliau. Ketika manusia berkumpul di dekat beliau, itu berapa jumlahnya manusia ketika di hari kiamat nanti? Sekarang saja jumlah manusia itu sudah sampai 8 miliar. Apalagi jika kita hitung dari zaman Nabi Adam alaihissalam.
Udah berapa miliar itu jumlah umat manusia ketika itu. Maka siapa yang bisa berada paling dekat dengan baginda Nabi ketika itu? Ya adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni mau'idan yaumal qiyamah atau maq'adan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku kedudukannya nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat. Bisa teman-teman bayangkan ketika Habib Umar bin Hafiz datang ke Jakarta, itu ada puluhan ribu orang yang hadir pengajian itu. Orang semua berebut untuk bersalaman dengan beliau. Itu susah. Apatah lagi jika itu adalah baginda Nabi sendiri yang dikelilingi oleh seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Itu pasti jumlahnya miliaran. Siapa yang bisa paling dekat dengan baginda Nabi? Itulah orang yang paling banyak bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada pertanyaannya seputar jika ada yang bertanyakan, mungkin bisa bebas pertanyaannya yang lain. Jika ada yang mau bertanyakan, boleh bertanya apa saja. Tapi saya akan jawab sesuai kemampuan saya. Jika tidak tahu, maka akan saya carikan referensinya atau bertanya kepada yang lebih ahli. Bagi asyara dagai, arba dagai. Ada dagai sama. بنخرج أولا. أصلا بأطبخ في مكرونة حبة في راسة ممكن أطبخ مع صاري زائد لبن كيف بغيت ولا لازم خارج أو كيف حلو. Bolehkah bersolawat ketika ada hajat? Boleh, tidak ada larangan ya. Jadi kita berdoa itu berdoa pada Allah ketika ada hajat atau keperluan. Yang dianjurkan ketika berdoa itu seperti ini. Pertama baca basmalah. Ini adab-adabnya ya. Ulama menjelaskan adab berdoa itu adalah satu, baca bismillah, basmalah. Yang kedua, hamdalah. Yang ketiga, salawat. Yang keempat, baru kita mengucapkan doa apa yang kita perlu. Yang kelima, tutup lagi dengan salawat. Nah, salawat ini ditaruh di pembuka dan penutup apa? Kata ulama, supaya ketika doa ini diangkat ke langit, ini dia diapit oleh dua salawat, sehingga selebih diharapkan terkabul hajat tersebut. Bahkan di hadis Nabi pernah mengatakan begini kepada salah seorang sahabat, wahai Nabi, berapa banyak aku bersolat kepadamu? Kata si sahabat tadi, 1/4. Kata Nabi, in zitta fa huwa khair. Jika kamu tambah salawat tadi lebih dari 1/4 doamu, maka itu baik. Jadi Nabi tidak menghalangi orang tersebut untuk memperbanyak salawat. Kemudian ditanya lagi, thulus, 1/3 wahai Nabi, in zitta fa huwa khair. Kalau kamu tambah lagi setengah dari doamu itu isinya salawat, itu baik. Setengah wahai Nabi, setengah dari doaku isinya salawat, in zitta fa huwa khair. Kalau kamu tambah, maka itu lebih baik. Kemudian semuanya Nabi, jadi nggak ada doaku, nggak ada, salawat aja. Jadi setiap hari aku salawat aja. Nah, maka Nabi juga mengatakan, ya idan kufahammak, ana lupa gimana nasnya. Ya, kalau begitu akan hilang kesumpukanmu, akan dikabulkan hajatmu. Jadi ketika seseorang tidak mampu untuk berdoa karena saking disibukkannya dia dengan salawat, maka kemauannya apa yang dia cita-citakan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dicari ya di Instagram atau di YouTube testimoni orang-orang yang sudah mengamalkan sholawat. Tidak pernah saya temukan testimoni orang mengamalkan sholawat kemudian hajat-hajatnya itu tidak terkabul. Itu tadi berdasarkan sandaran dari hadis Nabi tadi yang berkata kepada salah seorang sahabat untuk memperbanyak sholat kepadanya. Bahkan jika orang tersebut tak sempat berdoa karena disebutkan dengan sholawat, dia akan diberikan apa yang dia mau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Ada lagi yang mau ditanyakan, sisa 1 menit. Baiklah ya, sudah 1,5 jam kurang lebih. Ada pertanyaan ya, bolehkah bersolat untuk benda yang kita inginkan? Misalnya jika ada melihat sesuatu ya yang ingin ya disolawatin aja dulu, biasa begitu ya. Tidak apa-apa, itu tidak ada masalah. Hanya saja yang harus kita pahami bahwasanya sholawat itu bisa mengabulkan 30 hajat duniawi dan 70 hajat ukhrawi. Di hajat ukhrawi, hajat yang penting yang untuk dikabulkan itu adalah hajat yang berkaitan dengan hari akhirat. Karena hidup di dunia ini kita orang Islam ya meyakini bahwasanya hidup ini sementara. Jadi sholawat tadi boleh, tetapi harus kita yakini bahwasanya sholawat yang kita ucapkan itu lebih mahal harganya daripada barang tersebut. Kenapa? Karena satu sholawat dibalas 10 sholawat oleh Allah. Rahmat Allah turun, dan rahmat Allah itu sesuatu yang mahal. Seseorang tidak akan masuk ke surga kecuali dengan rahmat Allah. Jadi kalau rahmat Allah itu ganjarannya surga, kemudian dari satu sholawat dapat 10 rahmat Allah, ketika satu sholawat tadi ditukar dengan benda, itu jauh sekali harganya. Jadi boleh kita bersolawat dalam bentuk doa ikhtiar kita kepada Allah, akan tapi harus kita yakini sholawat kita ini lebih mahal daripada barang tersebut. Ustaz, kalau kita puasa Daud misalnya pas bersama dengan puasa sunnah yang lain, apa perlu diniatkan? Puasa Daud kemudian berbarengan dengan puasa lain, yang puasa sunnah lain. Jadi jika memang berbarengan, misalnya puasa Daud kok bertepatan dengan puasa Senin Kamis, niatkan puasa Senin Kamisnya supaya dapat 2 pahala sekaligus. Wallahu a'lam. Baiklah, demikian teman-teman ya. Semoga kajian singkat hari ini bisa bermanfaat, memberikan manfaat. Insya Allah bertemu lagi pada hari Selasa. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.